kasih buat kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi teras RKI yang kelima. Teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Viviana Siagian. Ada Itoku di sini, mamaku Puruna Baban, ada tulangku. Oke. Diskusi teras kelima ini merupakan bagian dari Jongbatak Art Festival atau JBAF. Kemudian aku ingin memperkenalkan JBAF ini apa sih sebenarnya? Penasaran nggak sih kawan-kawan? JBAF ini merupakan gagasan dari Rumah Karya Indonesia yang diselenggarakan pertama kali itu pada tahun 2014. Didasari atas keprihatinan terhadap kondisi budaya Sumatera Utara masa kini, secara khusus bagi generasi muda yang berkegiatan ini dianggap perlu menghadirkan kembali semangat baru dengan belajar sejarah, yakni Jongbatak Tempo Dulu. JBAF ini awalnya merupakan pagelaran budaya yang menyuguhkan pertunjukan elemen-elemen seni yang dirangkai dalam bentuk seni pertunjukan yang dilaksanakan sekaligus untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tahun 2025 menjadi tahun ke-12 Jongbatak Art Festival itu sendiri mengangkat isu tema pangan Nusantara. Tema ini dipilih sebagai bentuk kepedulian terhadap isu pangan yang semakin relevan di era globalisasi. Pangan bukan sekedar komoditas, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan tradisi. Nah, kawan-kawan mungkin udah punya keresahan yang sama nih. Kenapa makin kesini pangan Indonesia cuma nasi-nasi aja gitu? Kenapa pangan Indonesia makin kesini makin tidak beragam, makin sama kayak gitu? Ditambah lagi ada program-program terbaru yang mungkin akan menyamaratakan pangan kita dari ujung Indonesia sebelah sini sampai ujung Indonesia Merauke, dari Sabang sampai Merauke. Padahal kan bagaimana budaya yang beragam harusnya pangan kita juga beragam kayak gitu. Diskusi teras ini merupakan bagian dari program JBAF yang ke-12 yang dilaksanakan sekali sebulan hingga bulan Oktober nanti. Pada seri 5 ini kita akan membawakan topik soal bunyi dan pangan. Nah, kita kan nggak tahu gimana, ternyata pangan itu bisa ada bunyinya loh, kayak gitu. Nah, di diskusi ini akan dibawakan langsung oleh dosen yang kompeten di bidangnya. Bunyi dan pangan ini merupakan dua elemen fundamental di kehidupan manusia yang seringkali dianggap sebagai entitas terpisah. Namun di persimpangan keduanya tersembunyi potensi kreatif yang luar biasa. Pertemuan di antara dimensi auditori dan gustatori ini membuka ruang untuk eksplorasi inovatif. Diskusi pangan dengan tema bunyi dan pangan ini bertujuan memfasilitasi pertemuan antara dua dimensi bunyi dan pangan. Saat ini narasumber kita sudah hadir, yaitu Ibu Junita. Silahkan disapa kawan-kawan. Halo Ibu Junita. Halo Ibu. Ibu Junita ini merupakan peneliti dan komposer terkemuka di bidang seni. Dan diskusi ini juga akan dipandu oleh moderator kita, Teresa Hana Sidebang. Ya, dan langsung saja mungkin saya serahkan ke Teresa supaya kalau kata Gensi bilang biar nggak wasting time kawan-kawan. Jadi kita langsung diskusi aja gitu. Silakan Teresa. Hari ini pun jadi. Biar kita geser. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan percaya sebentar kita. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah berhadir di teras RKI kelima. Diskusi kita terkait bunyi dan pangan. Kepada Ibu Junita silakan naik ke panggung. Ini Pak. Selamat malam teman-teman. Kita akan memasuki ruang diskusi. Kiranya kita bisa berbagi opini, berbagi pengalaman terkait bunyi dan pangan. Bu Junita akan berbagi banyak pengetahuan terkait bunyi dan pangan. Aku izin perkenalkan dulu Ibu Junita. Ibu Junita Batubara merupakan seorang dosen di program studi Seni Musik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas AKBP Nama Mensen. Saat ini Ibu Junita terkenal sebagai komposer juga ahli di bidang seni dan juga musik. Seperti itu. Mungkin selanjutnya perkenalkan, nama saya Teresa. Saya akan menemani
Ibu Junita untuk berbagi pengetahuan terkait bunyi dan pangan. Kepada Ibu Junita, silakan untuk berbagi pengetahuan juga. Mungkin bisa ditampilkan screen. Ini bajunya itu ya. Bajunya ngeri ya. Selamat malam bagi kita semua. Malam. Aduh, gak semangat banget. Ini memang lampunya agak silau menerawangkan. Bang, lampunya bang, yang mana nih? Baik, saya akan membawa, tapi sebelumnya saya sebenarnya terkejut. Yang pertama menghubungi saya adalah Kevin. Ya, Kevin ya. Saya sampai curiga, kenal dari mana? Ya Kevin ya. Siapa? Yang akhirnya Kevin bilang Bang Moja. Oh yaudah. Akhirnya gitu ya, baru bisa percaya ya. Ya, buntutnya itu Bang Moja, baru bisa percaya. Nah kemudian yang kedua, setelah dikasih bahannya bunyi dan pangan, yang ada dalam benak ini, Ojak ngerjain aku lagi yang kedua kali. Gak cukup nih sekali, Tonggor Raja, ini lagi nih. Nah, akhirnya berpikir, lama juga ya menjawab ya. Lama menjawab, mau apa tidak untuk membawakan ini. Akhirnya berpikiran, oke, kita coba dan langsung eksperimental nantinya untuk komposisi bersama. Baik, tidak usah lama-lama memperkenalkan diri. Tentunya teman-teman seniman pasti tahu. Saya juga orang seniman. Pada saat di sini saya berdiri, saya seniman. Tapi kalau di kampus baru saya mengakui bahwa saya seorang akademik. Baik, ini saya berbagi ilmu kepada kita semua. Awal-awalnya boleh tidak musiknya mungkin yang tadi, video yang tadi mungkin ya. Ya, yang makan tadi. Gak ada videonya. Baik, kita coba dulu melihat video ini. Bagaimana tanggapannya ketika mendengar sambil makan dengan musik. Ini karya saya, judulnya Someday, juga baru diterbitkan. Bisa dilihat. Eksperimen, orangnya nggak tahu, divideokan, tidak tahu sama sekali. Awalnya cara dia makan tidak seirama, tidak memahami ini apa, ini masih makannya ini. Nah ini sudah mulai mengikuti nih.
soundnya nggak ada yang bagus. Jadi seolah-olah karyanya jelek. Nggak dicek ke sound nggak? Oh, nggak dicek ke sound. Oke, oke. Sampai menelan pun dia mengikuti iramanya. Tapi kalau benar-benar dilihat ya, ini baru riset ke satu orang, dan itu orang yang nggak tahu. Oke Bang, nah kita stop dulu. Jadi sebenarnya yang dia makan itu croissant. Kemudian ketika dia makan, karena kan itu dibungkus kertas, masih panas. Jadi bunyi kertas itu untuk menaikkan croissantnya itu, kalau dari saya sendiri ada, bagi saya warna bunyi yang berbeda. Makanya saya bilang tadi jadi nggak jelas. Karena kalau di video ini sebenarnya dia jelas, karena direkam, karena kita merekamnya secara diam-diam. Nah, dari sini ada pertanyaan itu. Pernahkah Anda merasakan merasakan makanan terasa lebih lezat saat ditemani musik yang tepat, atau mendengar suara kerupuk yang renyah membuat Anda semakin lapar? Ini memang hal yang sepertinya di kehidupan biasa sering kita lakukan. Tanpa kita sadari kita menjalani hal yang seperti itu. Kita makan seperti itu, abang sedang makan, ya kan bang? Nah, sedang makan, tapi pernah nggak abang merasakan bahwa dengan bunyinya abang makan, mengecap itu adalah satu bunyi yang luar biasa? Nggak pernah kan? Nah, tapi saya juga nggak pernah bang. Tapi karena Ojak menyuruh saya untuk riset ini, maka saya lakukan. Yang akhirnya menurut saya ternyata apapun yang kita lakukan pada saat kita makan itu adalah bunyi. Dimana kita bisa mengolahnya dengan berbagai produk ya, bisa dengan Cubase, bisa dengan hal-hal yang lain lagi untuk dia merubah. Artinya merubah ini bisa menjadi ke arah melodi dibuat, itu tergantung daripada komposernya. Lanjut bang, bisa lanjut. Mohon maaf, izin saya berdiri karena saya nggak nampak, nggak jelas. Bukan di bangku kuliah, tapi memang nggak jelas. Lebih enak begini. Ada yang harus kita pahami dulu, mengapa bunyi dengan pangan saling terhubung. Karena awalnya pertanyaan saya juga dalam diri saya, apa ya hubungannya ya, kenapa harus membawa hal bunyi dengan pangan, ada apa gitu. Sampai saya minta proposal sama Kevin sebagai untuk mempelajari apa yang harus saya buat dalam sebuah PowerPoint. Nah, yang saya cari, saya riset, walaupun itu melalui Google, yang saya dapat itu ini. Ternyata neuroplastisitas otak kita, ini ada gambarnya kan, itu terhubung satu sama lain. Ketika otak kita memproses suara dan saling tumpang tindih, dan ini tumpang tindihnya itu di insula dan korteks orbitofrontal, itu antara ini yang ada merah jambu, kemudian ada yang biru, kemudian ada yang warnanya kuning. Jadi sampai saya riset, sampai saya tanya juga dokter. Nah, kemudian kita bagaimana mendengarkan musik, tapi kita memiliki memori sensorik yang lebih kuat. Nah, kalau dengan makan, bagaimana? Persepsinya dari multisensori. Di sini ketika kita menikmati hidangan, kita lihat dulu tekstur makanannya, renyahnya bagaimana. Nah, kalau bunyi yang paling tinggi itu renyahnya, frekuensinya 1000 sampai 5000 Hz. Nah, ini disebut dengan sonic seasoning. Makan keripik,
keripik apapun itu ya, keripik apapun itu. Dan itu kita biasanya enjoy banget makan keripik, apapun keripiknya. Nah itu namanya itu sonic seasoning. Nah kemudian ada respon emosional. Musik dengan tempo cepat lebih dari 120 bpm meningkatkan denyut jantung. Ini katanya, saya sendiri belum mempraktekkan ke diri saya. Tetapi ketika saya membahas ini, yaitu dengan musik terapi saya melalui alat box musik terapi, saya merasakan pasien-pasien yang, mohon maaf, yang terdampak narkoba itu cepat reda. Denyut jantungnya yang cepat sekali itu bisa reda dengan alat yang BMT tadi, box musik terapi. Nah, bagaimana kalau dengan makanan? Nah, kalau yang lebih manis, biasanya kita manis sekali gitu ya. Sampai kadang kita nggak tahu kalau abang kakak di sini suka manis, saya nggak tahu lagi. Sama dengan kalau kita kecut rasanya pasti gitu, atau pahit gitu. Nah, pasti ada sesuatu yang buat detak jantung kita tiba-tiba cepat. Ini dia. Nah, kemudian memperkuat persepsi rasa pahit, umami itu yang kecut tadi. Kemudian ini saya ambil dari penelitian seseorang, yaitu Profesor Charles Pins dari Oxford University. Saya juga minta maaf atau minta tolong sama dia, bagaimana bisa nggak saya cuplik tulisannya di dalam PowerPoint saya. Lanjut coba. Nah ini, sonifikasi pangan atau mendengar rasa. Ada 4 yang harus kita lakukan. Perekaman suara, analisis frekuensi, konversi ke musik, pengalaman baru. Nah, perekaman suara seperti nanti. Saya akan mencoba dulu. Ada nanti yang makan kerupuk. Tadi saya sudah bilang sama Bang Kevin, tolong dong disediain kerupuk, kemudian disediain buah, kemudian diletak di sini. Kita rekam nanti itu bersama. Kemudian itu ditampilkan. Setelah itu ditampilkan, kita minum. Nanti kedua-duanya kita satukan, kita gabungkan. Maka mari kita melihat bunyi apa yang dihasilkan dengan menggabungkan ini. Itu nanti eksperimental. Jadi punya pengalaman baru kita. Masing-masing kita punya pengalaman baru. Kemudian masing-masing juga nanti ini menjadi konversi ke musik yang kita lakukan. Analisis frekuensinya nanti dari gerakan kita sendiri. Ketika kita makan, bagaimana? Nah kemudian nanti ada satu ketika Bang Kakak tanpa musik makan, nyantai makannya. Tapi nanti ada musik tanpa musik tadi. Ini ada musik sambil makan kerupuk atau buah. Dipilih yang mana nanti. Lanjut Bang. Nggak apa-apa nih, ada apa ya? Biasanya harus stop. Dulu aja Pak. Biasanya harus stop. Nanti dimarahin Vena kita Kak. Iya. Religius soalnya kan. Iya. Kan lebih panjangnya loh. Lebih panjang ini loh. Lebih panjang ya. Dibanding si pendek. Ya kan? Eksperimental.
Bang, mana bang? Ya itu kita caranya. Enggak, beda lah bang. Itu udah bisa. Ya. Iya lah. Gimana lagi? Tapi kemarin iya, bercerita. Kalau pakai dada kok bisa belum merek masuk lagi. Abang pun beri. Belum masih ada asam. Pakai aja kosong satu. Memang enggak kemarin kan mau bilang Baik. Nah, kita lanjut ya, rekan-rekan. Musik mengubah rasa makan. Nah, ini ada tempo cepat, tempo lambat. Kemudian ada, saya buat di sini ada jazz, tempo, kemudian musik elektronik, ada rock energi. Kalau tempo lambatnya adalah musik klasik, ambient musik atau lagu romantik. Nanti ada dua jenis lagu. Sebenarnya ini lagu, tapi saya buat aja dia musik. Yang satu karyanya Pak Eru Cakra, Mahameru, yang satu karya saya. Jadi nanti kita coba dengan mendengarkan musik itu, tapi itu hanya baseline-nya saja, baseline. Bang? Oke. Frekuensi musik dan persepsi. Ini ada 3, frekuensi rendah, frekuensi menengah, frekuensi tinggi. Kalau dia rendah 20 sampai 250 Hz. Ini hal yang biasa. Dalam alat musik juga kita dengan 250. Nah, ini bagaimana caranya ini meningkatkan kopi robusta coklat dengan umami seperti jamur shiitake dan keju parmesan yang diproses lama. Jadi hasil penelitian yang dari University Oxford menyatakan 70% itu menyempurnakan rasa kopinya. Nah, ini kakak yang buat kopi mungkin perlu juga kita coba. Katanya 70% dengan musik akan mengubah rasa nikmat kopi itu. Benar enggaknya belum saya coba kan? Saya coba juga gitu. Yang kedua adalah frekuensi menengah 250 sampai 4000 Hz. Ini mengaktifkan ion yaitu kepada deteksi garam. Ini bukan hanya di seafood, nah ini ada seafood ya, ada seafood, kerang, tiram, atau kimchi. Bagaimana dia diolah, ketika diolah dipasang musik jazz atau folk pada saat itu dengan frekuensinya 250 sampai 400 sampai 4000. Hasilnya berbeda katanya. Kemudian frekuensi tinggi 4000 sampai 20000 ini penelitian dari Janice Wong yang menyatakan bahwa dengan suara nada tinggi akan merangsang korteks gustatory primer, bulburi olfactory, artinya
kita sering minum apa teh jasmine, kemudian vanilla. Nah, ketika kita meminum ini, katanya taste-nya berbeda. Benar enggaknya juga belum, karena saya belum meneliti sampai di sini. Saya masih uji coba ketika rekan mahasiswa saya jadi saya bilangnya karena baru tamat yang tadi itu. Saya uji coba, kebetulan kami di studio lagi buat karya, saya rekam, saya suruh makan. Baru sampai setakat itu, istilahnya baru sampai di situ melakukan penelitiannya. Tapi itu juga belum bisa dikatakan penelitian karena baru 1 orang. Ini mau uji coba lagi, ini berkat Bang Ojak nih, saya meneliti. Lanjut. Oke. Nah, ini suara makanan sebagai instrumen musik. Ini yang nanti akan kita lakukan. Benarkah dia bisa dilakukan instrumen musik? Ada sayur bisa jadi perkusi, ada buah bisa menjadi melodi, ada roti yang bisa menjadi bassnya. Nah, ada biji-bijian yang bisa menciptakan ritme kompleks. Nah, ini mari kita nanti kita coba bersama-sama. Terus Bang, lanjut Bang. Nah, ini eksperimen kreatif. Ini ada kitchen orchestra. Itu yang nanti akan kita lakukan, kitchen orchestra. Kita coba dengan diri kita sendiri. Kita pilih buahnya, tadi sudah ada yang bertekstur ya, ada renyah, lembut, keras, dan ada yang cair, itu minuman gitu. Atau ada jeruk, itu kan ada cair, itu akan berbeda. Eksplorasi bunyinya nanti bagaimana? Contohnya, nanti orang Abang juga ada mengaduk teh, kemudian mengaduk minuman, kemudian memotong buahnya, kemudian bagaimana menuangkan yang jeruk tadi itu bagaimana. Jadi ritme dengan berbagai ritme ini nanti kita rekam, kemudian kita tampilkan. Kita bersama nanti sudah menciptakan satu karya besar. Kemudian rekam dan komposisi. Oke Bang, lanjut Bang. Nah, ini gelombang suara dalam proses memasak. Jika kita pernah memikirkan ini, saya juga sering masuk ke dapur, tapi saya nggak memikirkan ini. Tapi hasil penelitian menyatakan ada resonansi molukan, kemudian transfer panasnya, agitasi cairan, perubahan tekstur. Nah, setiap yang ada di sini itu ada hubungannya. Contohnya gelombang ultrasonik. Di sini mengatakan struktur proteinnya bisa 30%. Dan itu memperbaiki tekstur daging. Ini saya belum tahu ini bagaimana. Dan warnanya bisa berubah, artinya kematangannya. Kemudian ada transfer panas, bagaimana membakar roti, pengurangannya itu bagaimana. Tapi nampaknya kita membakar, tapi kematangannya itu seperti sudah matang, padahal sebenarnya setengahnya itu apinya atau tempatnya itu hanya setengah saja, tapi hasilnya sudah lebih gitu. Nah, begitu juga dengan agitasi cairan dan perubahan teksturnya. Nah, lanjut Bang, biar cepat kita, abang-abang ini udah gak sabaran nih, udah dari tadi udah yang pegang aqua gitu. Aplikasi teknologi sonic dalam kuliner, ada sonic aging, ada ultrasonic extraction, ada vibration cooking. Jadi kita belum sampai ke sonic aging atau ultrasonic, masih vibrational cooking, mencoba dengan rasa tekstur dari setiap makanan. Dan kita juga menggunakan metodenya metode konvensional, artinya kita yang melakukan tanpa ada alat-alat yang untuk menambah kita, artinya pasti ada aja bunyi yang lain, tapi kita nggak bisa memilah itu apa. Kita hanya konsentrasi dengan apa yang kita pegang nanti, apa yang kita lakukan. Lanjut Bang. Nah, ini musik dalam tradisi kuliner dunia sebenarnya sudah ada terjadi di Afrika, sudah di Asia, sudah di Latin atau Amerika Latin, sudah di Eropa juga sudah. Salah satu kalau di Eropa, kalau rekan-rekan kita di sini seniman suka wine, maka pembuatan wine itu sebenarnya dengan musik klasik. Bukan hanya dengan biasa saja. Ini ada filmnya juga yang menyatakan itu, bahwa itu hasil penelitian. Lanjut Bang. Ini secara psikologi musik dalam pengalaman kuliner.
stimulasi auditori, musik mengaktifkan area otak yang bertanggung jawab untuk memori dan emosi positif. Kemudian ada pelepasan endorfin, kombinasi musik dan makanan memicu pelepasan hormon kebahagiaan alami. Nah, kemudian ada respon gustatori, itu sinyal rasa diperkuat oleh input auditori yang sesuai dan harmonis. Kemudian ada integrasi kognitif, otak mengintegrasikan informasi multisensori, menciptakan pengalaman holistik yang berkesan. Ini yang nanti akan kita alami setelah kita lakukan. Mari kita buktikan, benar tidak teori ini? Akan lebih baik, inilah teorinya, tapi mari kita lakukan nanti. Dan kita bereksperimental. Lanjut lagi, Bang. Oke, ini penelitian hasilnya ada peningkatan kepuasan persepsi, ini menurut mereka. Tapi menurut kita nanti bagaimana? Lanjut, Bang. Ini tren future food atau sonic gastronomy. Pengalaman makanan immersif, kecerdasan buatan, menu makanan yang dilengkapi dengan soundtrack, kemudian sonic peralatan dapur masa depan, itu ada yang mereka ciptakan. Jadi pisau itu sudah sekali begini itu udah ada nadanya. Tapi jelas itu sudah mahal ya. Gak tau lagi kita bilang gimana. Oke, lanjut. Nah, ini eksperimen pribadi. Ini yang mau kita lakukan. Jadi buat playlist kuliner kita buat nanti. Kemudian jenis makanan favorit kita. Tadi ada buah, kerupuk. Kemudian kita dokumentasikan itu nanti. Kemudian kita buat persepsinya bagaimana sehingga ini menjadi musik yang berbeda. Bukan lagi bunyi. Jadi sudah musik yang berbeda. Kemudian bagikan, nanti kita bagikan. Maksudnya bagikan dengan keluarga, benar nggak itu? Nah, kemudian temukan kombinasi yang terbaik. Bagaimana kombinasinya yang terbaik? Artinya musik dengan makanan. Jadi tadi ada nanti musik, kemudian kita ada yang mau makan, kemudian ada yang minum. Mari kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Lanjut, Bang. Ini kesimpulannya, kesadaran baru, inovasi berkelanjutan, pengalaman bermakna. Bisa rekan-rekan seniman melihat. Hanya satu yang perlu saya sampaikan di sini, ini dari saya. Mari memulai mendengarkan makanan dan merasakan musik dalam setiap suapannya. Harmoni sejati tercipta ketika semua indera bersatu dalam satu pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih. Sama dengan dong. Terima kasih kepada Prof. Junitas. Teman-teman, sekarang kita mau bareng-bareng eksperimen sama Profesor kita, Ibu Profesor Junita. Oh iya teman-teman, dari tadi mungkin kita melakukan diskusi ini sambil makan. Mungkin ada dari teman-teman yang mau berbagi pengalamannya, misalnya kayak dengerin musik, satu genre musik, terus punya musik favorit ketika makan, atau ketika menikmati di pagi hari misalnya teman-teman biasanya dengerin musik apa. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi terkait itu. Kalau pagi biasanya denger musik jazz mungkin ya, yang santai, memulai hari dengan kopi gitu ya biasanya. Dan kalau Bang Avena biasanya pagi-pagi minum apa, Bang? Minum wine. Minum wine. Barengnya dengan musik apa, Bang, kalau pagi-pagi, Bang? Statue. Oke, Bang. Lanjut Ibu. Apa ada trompet ini? Abang kakak nanti kita buatnya di satu meja ya, eksperimental. Nah di sini nanti disediakan kue. Ada kue nggak ya? Ada kue? Oke, ya. Jadi ada kue, ada minuman, ada buah, kemudian ada pisau juga,
ada minuman. Nanti terserah abang siapa yang mau di sini. Nah, kemudian kita langsung melakukan eksperimen tanpa lagu. Kemudian ada dengan lagu, tapi 2 lagu yang berbeda. Jadi mari kita siapa yang mau duduk di sini silakan. Pena, kule yang jambang. Jambang. Dulu. Orang yang berjambang. Jambang. Oh, dia nggak ada jambang, nggak ada jambang. Boleh ya? Bagus. Baru ya. Pen. Demi cair. Iya. Lelek. Kira nak dipoto nanti dia. Ada ini enggak? Apa namanya? Talang. Oh, ada Kak. Dulu kalau dari sayanya tarik nafas dulu. Setelah tarik nafas betul-betul santai, baru terserah mau melakukan mana, mau ini dulu, tapi terarah. Artinya terarah, kalau satu orang suka ini maka yang lain mungkin kerupuk. Nah, atau makan buah. Kalau sudah ada ini maka berganti. Kemudian ada saatnya sama-sama makan ini. Ada saatnya sama-sama makan ini, ada saatnya sama-sama makan ini. Oke? Kita coba. Bisa juga dengan minumnya. Gak apa-apa kan kalau minumnya satu gelas dengan tiga mulut maksudnya, gak apa-apa ya? Oke, baik. Mari. Bisa dimulai, tapi dengan relax dulu ya. Tarik nafas dulu. Ya. Seperti biasanya kalau kita kan kalau makan kacang dibuka pakai tangan. Oke. Hah? Oh, boleh. Awas. Oke, sekarang kita coba dengan musik. Nyantai aja musiknya yang pertama, Bang.
Asik. Buat cipokan ini. Mengada-ngada ada seperti ini. Mengada-ngada ini ya, Pak. Minum. Buah pirnya tuh. Tuh, buahnya tuh. Buah pir. Lupakan beban hati seperti angin lalu. Jangan makan dulu ya. Bang Pera kayaknya suka timun ya dari tadi.
just the first time. Hold you in my arms inside a time. Just another kind of man. I'm not the only thing that you can leave behind. Dancing up against the tower of time. Headed out to face them. Soldiers passing by, and we just another man between the time. Baik, terima kasih. Abang-abang. Nah, sekarang kita mau nanya dulu. Bang, tadi pas waktu lagi makan bersama tanpa musik, gimana rasanya ya? Sudah, biar direkam dulu sama Pak Kori.
Bang. Oke. Ini biar pertanggungjawaban juga kan? Ya enggak, mana Bang Uca? Pertanggungjawaban juga Bang. Oke, baik. Gimana tadi Bang perasaan Abang sebelum mendengar musik makan bertiga gitu? Kalau makan bertiga sebelum ada musik, kayaknya lebih memang kepingin makan, betul-betul niat makan gitu kan. Oke, baik. Lapar ya, Pak. Berarti lapar berat ya Bang? Lapar ya? Kalau Abang gimana? Kalau aku justru bingung mau makan yang mana, terus mau ngapain. Pada saat belum Belum ada musik. musik, Oke, iya. baik. Abang gimana? Ya Bu, kalau Wah, panggil secara abang, terus abang panggil ibu, gimana nih? Aduh. Karena ini proses cerita ini juga dosen saya di USU juga, jadi udah terbiasa dengan hal-hal seperti ini diceritakan oleh ibu sebenarnya. Jadi kalau dari segi saya Belum ambil dengar musik ya? sebelum mainkan musiknya, sebelum musik mainkan sebenarnya ya dulu ya gak tahu mau makan apa, ya percakapan juga tidak ada gitu. Iya, makan gitu saja. Langsung pada musik, jadi kayak masih ngambang, belum tahu mau kemana, arah mau makan itu belum dapat esensi makannya gitu. Tapi tadi waktu saya sendiri melihat ketika makan tanpa musik itu ritmenya acak. Ritmenya acak. Saya kan mencari ritme nih dari gerak mulutnya, kemudian dari gerak badannya, refleksi badannya gimana itu acak. Nah ini yang maksud saya, ini bagian pertama nanti kita untuk buat musiknya. Kemudian yang kedua, pas waktu mendengar lagu yang agak slow beat, bagaimana Bang? Pas waktu yang slow beatnya itu jadi apa ya, pemilih makanannya itu jadi yang nggak terlalu banyak gerakan. Kalau bisa yang langsung pelan, leg langsung masuk aja ya kan, luar lapar berat tadi. Tapi ada tidak pas lagi mendengarkan lagu slow tadi itu ya wis makan aja, ada berpikiran begitu enggak? Maksudnya begini, ya udah saya mau makan, istilah dalam pikiran kita ya udah saya mau makan, dan ketika memilih itu betul-betul enjoy, tidak seperti yang tadi Ya lebih enjoy karena ya, jadi lebih rileks. lebih relax. Ya itu nampak dari mengunyahnya mulai teratur, kemudian dari ritme badannya itu udah mulai teratur, itu terasa. Pengalaman abang gimana? Kalau saya juga lebih enjoy, lebih bisa menikmati. Terus memilih makanannya pun bisa kayak coba ini coba ini Bang Ramanda sih. Kalau saya sebenarnya lebih ke perubahan mood ya. Tanpa disadari ternyata musik itu bawa mood kita untuk sikap slow atau cepat dalam segala. Contohnya seperti memakan. Dan tadi cara abang memotong juga berbeda. Potongnya itu betul-betul, nah, nanti bisa dilihat di video nanti gimana. Nah ketika cepat gimana? Nah ini yang paling seru. Ketika sudah lebih cepat, untuk memakannya jadi lebih tinggi, walaupun jadi nggak kontrol antara apa yang mau dikunyah sama apa yang didengar sampai di kepala. Ini ngapain ini sekarang gitu kan, kok jadi kacau isi kepala dengan yang mau dikunyah tiba-tiba mau dipelankan, kok nggak bisa juga ini gitu kan. Jadi ikut juga kan? Ikut juga jadi. Kalau aku sih jujur aja kepala aku jadi sakit ya. Ini bahaya nih, musiknya keras, makanannya yang betul-betul bercampur, terus ada pisau di meja, ini berbahaya. Mau kemana ini? Iya. Kalau dari saya sebenarnya mungkin karena kehidupan saya bermusik, mungkin secara tidak langsung saya sadar tadi ketika saya mau
mengacau jus ini ternyata tanpa sengaja ya, Bang. Tanpa sengaja kayaknya ritme putarannya itu ngikuti beat gitu. Iya. Dan kemudian juga mengisap minumannya itu juga itu karena sudah haus atau karena ikut musik. Nah itu yang baru kita teliti menurut saya. Nah gimana caranya tiga bagian itu dipecah? Apa bisa? Mana Bang Ori ini? Bang Ori. Ya. Itu tiga. Siapa dia? Aduh, Bang. Bisa, yang bisa, ketiga ini bisa dipecah. Bisa. Maksudnya sekarang? Oh sekarang? Aduh, nggak bisa. Maksudnya biar bisa Pak. Maksudnya setidaknya bisa melihat. Kemudian kita eksperimental di sini gitu dengan alat ada. Jadi sambil melihat itu yang ketiga kita eksperimental juga. Kita coba ya Kak? Ya. Bos. Pindah. Oh ini ya. Oh ini ya. Dengar dulu menelan. Tarik nafas, betul-betul santai, baru terserah mau melakukan mana. Mau ini dulu, tapi terarah. Artinya terarah kalau satu orang sudah ini, maka yang lain mungkin kerupuk. Atau makan buah. Kalau sudah ada ini, maka berganti. Kemudian ada saatnya sama-sama makan ini. Ada saatnya sama-sama makan ini. Ada saatnya sama-sama makan ini. Oke? Kita coba. Bisa juga dengan minumnya. Gak apa-apa kan kalau minumnya satu gelas dengan tiga mulut nggak apa-apa ya? Oke, baik. Bisa dimulai, tapi dengan relax dulu ya. Lepas dulu. Ya, seperti biasanya kalau kita kan mau makan kacang banyak mulut pakai tangan. Oke. Oh boleh. Putar aja.
Kita perhatikan cara makannya berbeda dari yang tadi silakan ya. Ramanda juga cara makan kacangnya berbeda. Untuk masukkannya aja lambat tanpa disadari. Tadi abang juga kan masukkan kerupuknya juga. Ini acting deh ini. Bang, nggak tanggung jawab ya bang. Nih, paling nampak sih abang ya. Ketika masuk mulut itu betul-betul iramanya terasa. Nah ini abang bingung pas waktu di sini mau pilih apa, akhirnya ngaca. Cara motongnya juga kan berbeda. Nanti Ramanda nanti pasti berbeda lagi cara motongnya. Hanya saja tadi tidak terekam dengan baik. Nanti coba kita perhatikan dengan lagu yang cepat tadi. Pasti jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Nih, tanpa dirasa ini iramanya udah lambat kan? Benar kan? Sebenarnya udah mengikuti gitu. Minum. Sadari. Dan kalau ada sonic seasoning itu, ini bisa terekam semua nama alatnya. Jadi antara ini dengan ini sudah ritme belum? Berbeda. Ini beatnya ini di up, perhatikan. Ini nggak jelas. Bukan kenapa tertutup dengan jambaknya, jadi nggak bisa dilihat. Bisa kita jelas lihat janggutnya goyang-goyang. Itu jadi ciri khas. Oke, ini sekarang kita lihat yang ini ada salah sedikit tadi. Dari wajah sudah nampak tegang dong. Perhatikan, gak serileks tadi. Ini perhatikan, tanpa mereka sadari. Nah ini berusaha. Nah yang lebih enaknya apa ini? Memang betul kayaknya dengan musik ini. Dia aja langsung. Dan iramanya juga diikuti. Ini Ramanda dalam keadaan bingung. Tadi jelas kelihatan. Cepat kan? Daripada yang tadi.
Ramanta masih bingung, sehingga dia tidak memastikan apakah dia makan yang benar apa enggak. Karena dia sendiri bingung, aku mau ikut yang mana, benar enggak? Iya. Ramanta, benar enggak? Yang kelihatan di sini Ramanta jaimnya. Sorry ya Ramanta, dikupas habis. Ini beneran. Ini yang mau saya tanya. Abang aliran musiknya apa ya? Sesuai, sama. Memang ya? Sama dari gerakan Abang. Jadi kalau saya kan dari tadi nggak tahu. Kalau Ramanta mungkin saya tahu aliran musiknya. Nah, tiba saatnya. Nah, di sini Ramanta baru mulai. Dari cara dia mengacau itu dari situ. Dan sambil menggedor, bisa cepat habis. Perhatikan. Cepat habis. Nah, lagi sampai ke bawah. Langsung cepat. Jadi, oke, baik. Nah, saya berusaha mungkin di off kan ya. Jadi di sini berusaha bagaimana menghubungkan bunyi dengan makan, pangan. Dimana ini juga risetnya baru ya, baru satu dan hari ini kita lakukan bersama. Artinya seperti yang terakhir, artinya dalam setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita punya istilahnya. Jadi suapan kunyah. Harmoni sejati tercipta ketika semua indera bersatu dalam satu pengalaman yang tidak terlupakan. Terima kasih. Teman-teman, kita udah berbagi pengetahuan bareng Ibu Junita. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada Ibu Junita. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengetahuan, juga eksperimen yang menyenangkan, mendengarkan ragam musik dan juga pangan yang kita makan gitu. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi diskusi. Teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan. Terima kasih moderator. Mungkin pertanyaan itu sebelum saya mengajukan pertanyaan, materi hari ini dengan persoalan musik dan makanan, kayaknya membangun sebuah wacana baru tentang misalnya ditutup dengan mari mulai mendengarkan makanan dan merasakan musik dalam setiap suapan. Walaupun mungkin secara pribadi dari percobaan yang secara pribadi yang udah aku lakukan misalnya sama Ori sama yang lain gitu, lebih kepada fokusnya misalnya melakukan perekaman kepada makanan itu, bukan proses makannya gitu. Tapi ini semakin memperkaya, bahwasanya ada muncul wacana tentang tidak saja misalnya keterhubungan antara musik dan makanan itu terbatas hanya perekaman kepada benda atau makanan itu tadi, tapi lebih kepada prosesnya menciptakan sebuah suasana baru yang mungkin ini yang kemudian bisa simpulnya itu harmoni sejati tercipta ketika semua indera bersatu dalam satu pengalaman yang merupakan sebagai satu kompleksitas mungkin gitu istilahnya. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya dari materi ini sonic gastronomi, misalnya dari hitungan-hitungan hertz gitu, kayaknya ada Ori, ada Ori. Karena dari percobaan kami yang eksperimen kami juga sebelumnya itu persoalan berapa panjang frekuensi ketika misalnya dihadapkan dengan musik masa kini gitu. Jadi perdebatan yang sepertinya tidak pernah usai waktu itu ketika misalnya kita harus menghitung panjang gelombang frekuensi itu
berada di mana dan kenapa itu harus muncul, misalnya katakanlah misalnya 440 Hz itu adalah A misalnya, ketika misalnya haruskah misalnya 441 misalnya apakah ia masuk A atau tidak, itu jadi perdebatan yang aku rasa tidak pernah selesai, bukan begitu Adik ya? Walaupun terpaksa harus diselesaikan karena kita juga waktu itu dikejar deadline, tapi pertanyaannya kemudian, apakah memang dalam dunia musik, sama kepada Kak Junita, memang ada ketetapan bahwasanya harus ada 440 Hz untuk misalnya nilai A. Ketika kita misalnya melakukan satu kerja katakanlah eksperimental gitu, karena kita kan itu adalah sebuah acuan yang untuk membuat satu kesepakatan secara global. Tapi mungkin dalam tiap-tiap perilaku manusianya, mungkin gelombang itu tidak harus 440, dia harus bisa jadi atau A itu ada 440 kali gerak konstan selama 1 second. Tapi apakah itu dimungkinkan misalnya dengan pendekatan musik kita membuka menjadi harmoni yang tak terbatas tadi, untuk misalnya melakukan penghitungan ulang yang menurut kita dalam konteks eksperimental bunika, dalam eksperimental musika gitu, ketika misalnya mungkin kita deskripsikan apakah bisa penilaian frekuensi itu dirubah dalam kerja-kerja eksperimen seperti itu. Terima kasih. Bang Avena, kalau dalam hal musik barat itu sudah ketetapan. Tetapi kalau abang mau buat eksperimental, maka abang keluarkan dulu metode abang. Harus ada landasannya. Sama dengan saya tadi, sebenarnya saya ada metodenya untuk itu, tapi saya belum ngasih tahu. Kenapa? Karena baru eksperimental awal. Saya belum bisa memberitahukan saya punya metode baru untuk ini, karena harus uji coba sama dengan alat musik saya, bukan alat terapi saya, box musik terapi. Jadi uji coba baru saya kasih tahu melalui jurnal bahwa metodenya ini untuk ini. Nah, sama dengan abang bilang tadi, harus kita keluarkan dulu metode atau pendekatan kita, cara kita bagaimana. Kalau dalam eksperimental saya sendiri, saya di luar out of box ya, itu Bang Jack tahu bener, kita berdua suka di luar dari pemikiran manusia. Mungkin kami ini dunia maya-maya maya-maya maksudnya di luar dari dibilang orang musik ya bisa, karena kami merasa ini bukan gitu, ini kenapa gitu. Malah hal ketika terbentuknya antara nada A dengan yang bukan A, itu malah bagi kami itu suaranya sangat unik. Itu yang kami cari. Nah, itu bagi kami yang suka bereksperimental. Tapi bagi orang lain belum tentu, apalagi dia klasikal, maka dia akan mengikuti itu. Jadi satu hal yang perlu kita lakukan, buat dulu Bang kita metodenya, caranya gimana. Metode itu dari proses saja, dan itu uji coba berapa kali gitu, dan ke orang yang berbeda atau ke subjek yang berbeda, sehingga bisa lah dikatakan minimalnya itu sih 20 Bang. Ketika itu sudah 20 orang, maka kita langsung tahu, oh ternyata yang mau kita inginkan ini. Kenapa bisa kita tahu? Ketika ada dari 20 itu yang dinyatakan sama, maka Bang sudah bisa memunculkan metode baru. Itu gaya Bang. Jangan segan-segan. Bukan orang barat yang lebih pintar, kita lebih pintar dari mereka. Oke. Mau kemana Bang? Oh, Selanjutnya ada satu pertanyaan terakhir. Mungkin suara malaikat. Iya. Wah, kalau ini suhu ya. Makasih. Jadi sekalian bertanya, sekalian juga menjawab sedikit pertanyaan Bang Pak Afina tadi. Pengetahuan saya ya mengenai program Cinta 40 itu sebenarnya itu ranah industri yang dipaksakan Amerika untuk dipakai di seluruh dunia.
untuk banyak beberapa negara yang terutama yang orkestra malah memakai frekuensi 432 untuk nadaannya. Karena kenapa sih kita, karena sering orang begitu dicut 440, kok ada di oktav-oktav tertentu kita itu nggak nyaman. Ya, oktav atasnya jadi lari, frekuensi getarannya dalam satu yang itu. Jadi itu yang metodenya tadi, karena memang itu industri dalam untuk penyeragaman bunyi. Nah, dan untuk pertanyaan saya untuk Prof, apakah ini memang bersinggungan dengan frekuensi solfeggio yang selama ini kita banyak dipakai orang untuk healing, karena mempengaruhi getaran yang ada frekuensi dalam tubuh kita. Misalnya ya yang sering dipakai orang tuh misalnya frekuensi berapa ya, 780 ada 9 tuh nadanya. Yang menurut aku memang selama ini yang dipakai orang untuk kadang untuk healing ya, penyehatan tubuh. Jadi yang aku tangkap tadi ini sebenarnya yang dipengaruhi kita adalah pola harmoni orkestra bunyinya sama pola ritmenya. Jadi itu yang aku lihat tadi, mungkin yang jadi berpengaruh terhadap pola kita memakan tadi. Itu yang aku tangkap. Jadi apakah ini juga nanti ada hubungannya dengan frekuensi solfeggio yang saya masukkan? Itu pertanyaan. Terima kasih. Baik Bang Jack ini pintarnya sebenarnya abang ini nggak tahu jawabannya. Dicoba ya. Tapi dia mencoba. Artinya suhu mencoba suhu. Lagain. Nggak bercanda. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya Bang, yang seperti Abang bilang ada. Bukan dari saya melakukan ke diri sendiri, tidak. Tapi melihat dari orang sebagai objek untuk yang dilakukan penelitian. Jadi orang-orang biasanya itu ya terpaku dengan yang seperti Abang bilang tadi, bahwa yang terhitung dari ritmanya bagaimana, ritmenya bagaimana, kemudian yang istilah-istilah yang Abang bilang tadi, solfeggio. Boleh enggak? Pakai naik lagi. Ya. Sorry Prof. Lagi. Oke. Iya mohon maaf, ini udah berair, matanya silindris. Ini udah sepertinya kayak menangis gara-gara pertanyaan Bang Jack. Padahal ya karena silindris sih, silindris nggak bisa kena cahaya apapun, jadi langsung mengeluarkan air mata, mohon maaf. Jadi itu tadi ya Bang, bahwa kalau pengalaman saya masih terpengaruh ya dengan hal itu. Tapi kadang-kadang kalau yang saya lihat, kalau yang di tradisi tidak juga. Karena mereka kan tidak tahu. Hanya kita yang mengenal itu aja yang bisa mengatakan bahwa itu iya. Karena dalam pikiran seperti Abang bilang, dalam pikiran kita, oh ya ini ritmenya ini ritmenya ini. Sama seperti tadi yang saya analisa sendiri, bagaimana Ramanta ketika dia mendengarkan lagu yang lambat, ketika lagu yang cepat, ketika tidak ada tanpa lagu, ya dalam kepala kita ini solfeggio yang kita tahu. Itu Bang. Baik. Yang komando buat Bu Junita, Satu lagi boleh ya? terakhir ya Bang Ajak, sudah terlalu malam. Sebenarnya nggak ngurusi tentang musiknya. Kalau ngurusi musiknya pasti udah kalahnya udah 100 kali ya, atau 1000 kali dengan Prof. Teman-teman juga mungkin secara pribadi aku penasaran dengan model riset tadi ya, karena Prof juga belum menyampaikan seperti apa metodologinya, dan juga akhirnya secara pertunjukan lebih luas gitu ya, lebih luas. Kayaknya menantang gitu ya, menantang untuk menjadi satu penawaran ke publik gitu ya, publik ya, yang mungkin ini eksperimental kecil-kecilan kita di ruang ini, tapi mungkin harapan saya Prof ya kan, karena Prof yang menawarkan, harapan saya ini bisa kita lanjuti risetnya, kita dalami gitu ya. Ini harapan kan, ini harapan kan, ini lanjuti karena ini menantang ya, menantang, tapi
kalau tadi metodenya Avena dengan Ori dan juga beberapa teman yang digunakan di Bandung, di Jogja, itu kan subjeknya yang dipindahkan menjadi berapa ukurannya gitu ya, kalau tidak salah ya, karena aku bukan orang musik ya. Tapi ini kan ekspresi kita ketika melihat atau mendengar, tanpa mendengar dengan beberapa tempo apa sih yang kita rasakan, kita tuangkan. Nah ini buatku menarik, walau setiap saat mungkin kita jalani ya, tapi kita tidak buat itu menjadi satu bentuk gitu ya. Itu menarik. Jadi ini tetap bagian punyanya Prof ya, karena dia menawarkan, tapi aku melihatnya dalam sisi pertunjukan gitu. Bagaimana aku menarik judulnya yang ini, Prof. Sorry ya, Prof. Oke. Aku menarik dan tertarik judulnya Kitchen Orkestranya. Mudah-mudahan Prof bersedia mau membuat karya ini nanti di pembukaan Jombang Art Festival yang ke-12. Terima kasih, Prof. Itu saja. Jawab aja. Aduh, ini tembak mati di depan langsung. Halus, tembak mati langsung gitu. Sebenarnya kalau untuk kitchen udah banyak ya. Pasti kita udah tahu untuk kitchen, tapi maksudnya kitchen di sini bukan kitchen itu. Kitchen itu adalah makanan. Jadi bagaimana makan ya, tadi seperti tadi di meja itu bisa menghasilkan bunyi. Jadi sebenarnya tadi itu Bang Oja yang saya harapkan bahwa setiap yang dimakan dari mulut itu bisa berbunyi, itu bisa kedengaran. Cuman kita nggak punya alatnya, seasoning sonic. Enggak, maksudnya kalaupun harus ada namanya seasoning sonic. Suara yang dari kiri kanan nggak kedengaran, hanya itu aja gitu. Nah itu yang harus kita dapati. Nah kemudian caranya menggabungkan. Nah kalau yang tadi itu saya harapkan dengan eksperimen begitu, ada makan kita berikan, nanti makan seperti tadi, makan ini ya, makan ini, nanti tiba saatnya ini, tiba saatnya nih. Tapi tiga-tiganya tadi blank. Karena ada instruksi tadi saya bilang bahwa makan ini dulu, makan ini dulu, makan ini dulu, baru bersama. Makan ini dulu, makan ini dulu. Ketika ngambil ini jangan diambil yang sana. Nah tadi ada tiga-tiganya ngambilnya sama, buah pir, mungkin sukanya buah pir, jadi tiga-tiganya makan buah pir. Nah itu salah satu metode, sebenarnya saya sudah ngasih tunjuk metode itu gitu. Nah itu berbeda. Ketika kita memakan buah yang ada airnya, bunyinya akan berbeda. Seperti sama dengan kalau yang saya rasakan, saya coba itu seperti air menetes. Beda lagi kalau ketika kita makan wortel. Beda lagi kita ketika makan mangga yang ada banyak seratnya. Jadi seperti bunyi apa ya namanya ya? Bukan dia apa ya alatnya Bang yang namanya begini kalau marakas, seperti marakas tapi dia begini kan. Kastanyen. Jadi kalau kita makan yang buah berserat, bunyinya seperti kastanyen. Nah itu pengalaman. Tapi saya baru meriset. Ini daerah ojek yang suruh saya di sini. Jadi untuk menjawab ini aja juga saya butuh lama ya, karena saya pikir saya harus tahu dulu ini apa baru saya mau. Nah untuk menjawab ojek itu saya nggak bisa bilang apa-apa. Silahkan buat undang saya, mari kita lakukan. Terima kasih Bang Ojek dan juga Ibu yang sudah berbagi pengetahuan. Berakhir sudah sesi diskusi kita pada malam hari ini. Harapannya selanjutnya akan ada eksperimen kreatif selanjutnya dari ragam banyak di Indonesia, juga pangan di Indonesia yang bisa diproses menjadi produksi kreatif pada nantinya ya Ibu ya. Untuk menutup sesi diskusi kita pada malam hari ini, bagaimana pengaruh bunyi dan pangan tadi, saya persilakan Ibu untuk menyampaikan closing statement. Closing statement yang di bawah, yang tadi di kesimpulan,
Itu tadi udah betul. Iya. Jadi itu sebuah harmoni. Tapi dengan cara kita harus mengolah dari mindset kita. Sini. Iya. Oke. Betul. Bosnya makan loh berarti. Sibuk. Kesimpulan tadi. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Junita. Boleh beri tepuk tangan pada Ibu Junita. Saya kembalikan kepada MC. Halo lagi kawan-kawan. Halo. Halo lagi kawan-kawan. Kawan-kawan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Junita, terima kasih juga sama kawan-kawan yang masih bertahan di sini. Aku dapat kesimpulan baru nih Bu. Kali ini aku baru tahu kalau kameramen gak selamat dari telan-telan ludah tadi. Jadi kali ini kameramen gak selamat. Jadi gak selamanya kameramen selamat ya Bang ya? Siap. Oke. Asal jangan disomasi. Berikutnya Bang. Kemudian aku mau nanya sama Bang Bang Avena. Gimana Bang? Udah kenyang? Belum. Oh belum ya. Boleh dipesan Bang? Ongkos pulang yang belum. Nah, aku juga baru tahu nih, ternyata ASMR itu pakai sonic seasoning ternyata gitu, yang alatnya mahal, kata ibu ini tadi. Kemudian aku juga baru tahu ternyata dalam pembuatan Naniura ada gelombang musik dan orkestra gitu. Jadi ada giat seni yang dilakukan ibu-ibu Batak Toba dalam membuat Naniura kayak gitu. Kemudian aku baru tahu lagi kawan-kawan kalau ternyata tape itu makanan yang paling introvert. Karena kenapa gitu? Karena kata mamaku si tape itu dibuat nggak boleh ada cahaya, nggak boleh ada bunyi kan. Jadi dia kayaknya makanan paling introvert lah sejauh ini. Terus ketawa lah, lucu loh weh. Aku nggak tahu basa-basi apa, ketawa lah, bantu dulu aku. Oh ini ngerekam? Terus iya, sekalian aku perkenalkan ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang akan tampil ini adalah Fayo. Fayo ini merupakan band reggae asal Medan yang terbentuk pada 2014. Diambil dari bahasa Nias yang artinya payung. Melambangkan perlindungan dan kebersamaan dalam musik mereka, Fayo telah merilis mini album berjudul Transir pada 2022 yang berisikan 8 lagu dari akumulasi karya-karya Fayo sebelumnya, serta single Sok Ganteng Boleh, Sok Tahu Jangan. Ini biasanya kawan-kawan cowok nih, bagus sok ganteng daripada sok tahu, ya kan Bang Avena? Skip dia skip. Kasar banget, gak suka. Terus ditembakin. Iya, album single ini dirilis tahun 2023 berkolaborasi dengan Wanda Wando. Kemudian, yang berkolaborasi dengan Wanda Wando itu ada ada kawan-kawan Kisah Si Anjing judulnya. Bang ini sambil cakap kotor gitu ya, agak kasar ya. Jangan merasa Bang Avena. Terus ini dirilis tahun 2024, kemudian ada berkolaborasi dengan Lilio dan Kontemplasi pada tahun 2025 berkolaborasi dengan Not The Lion. Iya, udah siap ya Bang Abang? Udah gak sabar kayaknya orang ini. Oke lah ya, kalian pun udah bosan nengok aku kan? Turunlah aku ya. Jadi kok
jadi